Sebelumnya di Throne of Cell, bertemunya Lusin dengan Chaer di babak final membuat semua orang menantikan pertarungan kedua petarung hebat itu. Namun sayangnya pertarungan itu tak sesuai harapan. Chaer mengakui kalah sebelum bertarung. Itu semua lantaran Chaer tidak ingin melakukan apapun, apalagi sampai melukai orang terdekat lelakinya. Itulah alasan kenapa Chaer lebih memilih kalah ketimbang terus berdiri dan melawan. Begitupun di arena lain, ada Flow melawan Ying-Er. Pertarungan ini sangat menarik. Kedua kubu saling serang satu sama lain. Namun Ying-Er yang masih belum berpengalaman, tepatnya saat mengaktifkan jurusnya, ada sedikit kesalahan. Alhasil Ying-Er memutuskan untuk mengakui kalah. Sebab jika diteruskan, hasilnya pun pasti ia akan kalah juga. Sementara Chen, ketika di tengah-tengah mesranya bersama Chaer, dirinya malah ditarik oleh teleportasi yang diyakini dari alam lain, yakni alam undead. Di sana mayat hidup dibangkitkan, kemudian membasmi siapapun yang berani masuk ke alamnya. Nah, di episode ini sangatlah menarik coy, dimana Chen akan melindungi Hayu dari serangan para mayat hidup yang tiada habisnya. Tujuan mereka untuk membunuh Hayu saat ingin berevolusi. Yuk mari kita katakan bersama-sama, dan film pun dimulai. Semakin dekat dengan aroma nafas Hayu, maka semakin dekat juga akan sesuatu buruk yang akan menimpa Chen. Benar, baru beberapa langkah menuju keberadaan Hayu, terlihat sesosok monster yang menyeramkan. Monster itu hadir yang bernama kerangka mayat hidup. Ia dibangkitkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai penyihir tingkat 6. Kala itu monster ini menyerang Chen. Bukan satu saja, melainkan monster ini serasa tak ada habisnya. Ditambah lagi tubuhnya tak akan mati setelah mendapatkan serangan dari Chen. Monster ini tingkat kekuatan 3, sehingga Chen tidak merasa kesulitan melawan mereka. Meskipun jumlah musuhnya ini sangatlah banyak dan tak terbatas. Setelah cukup lama dan sudah beberapa teknik ia keluarkan, tetap monster ini tak dapat dihancurkan. Sudah dipastikan ya kan, ada seseorang di belakangnya yang membangkitkan monster ini terus-menerus. Setelah beberapa serangan para monster ini menyerang Chen, dijadikan kesempatan untuk Chen mempelajari tentang latar belakang monster ini. Sekiranya sudah dapat, Chen langsung melepaskan serangan yang bernama teknik tebasan cahaya. Setidaknya monster ini langsung lebur dan hancur. Ngomong-ngomong, monster ini bersifat abadi coy. Tetapi ada satu penangkalnya, yakni menggunakan cahaya apilah hanya dapat dihancurkan. Itulah alasan kenapa monster ini langsung lenyap ketika mendapatkan serangan tebasan matahari. Seperti yang disebutkan tadi, monster ini tak ada habisnya. Seperti kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Tidak ada pilihan lain bagi Chen, ia harus menguras mana yang begitu banyak hanya demi melenyapkan monster-monster ini. Di tengah pertarungan itu, Chen merasakan aroma nafas Hayu semakin dekat. Terlihat ada satu monster yang mencoba menyerang Hayu. Namun tubuh Hayu yang sedang berevolusi mampu melindungi dari serangan satu monster yang ingin membunuhnya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Chen yang jarak keberadaan antara keduanya tak terlalu jauh coy. Chen mendatangi dan menanyakan kenapa Hayu begitu memprihatinkan. Tubuhnya dipenuhi luka. Itu semua lantaran Hayu survive di alam ini. Hayu selalu diganggu para monster ketika ingin berevolusi. Sehingga sampai detik ini Hayu belum juga selesai untuk menyempurnakan evolusinya. Hayu hampir selesai berevolusi, datanglah monster yang ingin membunuhnya. Seperti itulah kejadian yang terus-menerus menimpanya. Tak heran jika melihat sekujur tubuh Hayu terluka begitu parah, lantaran berjuang di tengah desak-desuk amukan para monster. Chen menganggap ini sudah keterlaluan. Ia meminta Hayu tetap fokus untuk menyelesaikan evolusinya. Sementara para monster ini, biar Chen yang mencoba menahan. Lagi dan lagi, pertarungan Chen melawan para monster tersaji saat di sini. Para monster dengan niat awalnya, yakni membunuh Hayu untuk menggagalkan proses evolusinya. Sedangkan Chen berdiri menahan untuk melindungi partner sekaligus sahabat sehidup semati. Hayu bagi di hidup Chen sudah seperti menjadi bagian dari keluarganya.
Maka dari itu meski nyawa taruhannya, Chen tak akan lari walau sedetik pun dari ancaman yang menghinggapi kepada partnernya itu. 皓月开始进化了。 Serangan brutal Chen menggunakan tebasan cahaya sedikit banyaknya cukup mampu untuk menjaga kedalaman defensif yang dijaga. Namun masalahnya, monster ini tak ada habisnya. Entah ratusan, ribuan, bahkan jutaan monster yang silih berganti menyerang Chen dengan harapan agar dapat berada di depan tubuh Hayu yang sedang berevolusi. Chen mencoba menahan dengan pagar cahaya di area pintu masuk keberadaan Hayu berada. Dan tak lupa, Chen juga menyerang yang menjadi andalannya di waktu ini coy. Sudah hampir 2 jam, Chen bergelut dengan para monster ini. Sementara mana di tubuhnya mulai terkuras. Sudah berapa banyak pil ia konsumsi demi menjaga kestabilan tubuh. Namun pil ini hanya berfungsi hanya hitungan menit saja. Sudah dipastikan ya kan, jika proses Hayu dalam berevolusi berjalan lamban, maka nyawa Chen perlu diperhitungkan. Chen sudah banyak menghabiskan tenaga hanya demi menghabisi monster tingkat 3 ini. Andai saja monster ini jumlahnya sedikit, anggap saja ya 100 monster lah. Pastinya Chen sudah bisa duduk bersantai sembari minum kopi ya kan. Namun nyatanya monster ini tak ada habis-habisnya. Belum habis masalah yang Chen hadapi, datanglah sesosok yang menyeramkan. Dialah yang membangkitkan monster ini coy, penyihir tingkat 6. Penyihir ini tidak membiarkan jika iblis hadir ke tempat ini hanya untuk berevolusi. Maka dari itu penyihir ini akan menghabisi iblis yang berani masuk ke tempatnya. Yang dimaksud iblis bagi penyihir ini tidak lain tidak bukan ialah Hayu. Chen sebagai sahabatnya ia tak tinggal diam. Bagaimanapun Chen harus menahan amukan penyihir ini. Kita tahu penyihir tingkat 6 tentulah satu tingkat dari kekuatan Chen saat itu coy. Maka ini akan menjadi pertarungan timpang. Pertanyaannya, apakah Chen dapat mengatasi amukan penyihir ini untuk membunuh Hayu? Entahlah. Penyihir ini semakin murka setelah melihat ada manusia seperti Chen yang mencoba melindungi iblis yang rencananya akan ia bunuh. Sehingga Chen juga tak luput dari amukan penyihir ini. Bahkan Chen sempat terlempar setelah mendapatkan serangan dari sang musuh. Bahkan pelindung yang dibuat oleh Chen juga dihancurkan oleh penyihir ini dengan mudah. Sudah dipastikan bahwa kekuatan penyihir ini sangatlah menakutkan. Bahkan pertahanan Chen seperti gelembung air yang menempel di lubang hidung. Sangat mudah untuk dipecahkan. Alasan kenapa penyihir ini ingin membunuh Hayu, lantaran Hayu dianggap sebagai seorang iblis. Dulu penyihir ini juga seorang manusia sama seperti Chen. Hidup damai, tak ada kepedihan dan kehancuran sedikit pun. Namun setelah datangnya iblis ke dunia ini, membuat suasana itu seketika berubah. Orang-orang terdekat penyihir ini mati dibabat oleh para iblis. Jika terus-terusan dibiarkan para iblis berkembang biak dan berevolusi, maka penyihir ini memastikan dunia tak akan damai. Maka dari itulah, Hayu yang dianggap sebagai seorang iblis harus dimusnahkan dari tempat ini. Chen yang sudah babak belur akibat mendapatkan serangan monster dan juga penyihir ini, ia tak mengerti yang dimaksudkan oleh penyihir ini coy. Chen pun berpendapat bahwa yang dimaksud penyihir itu ialah sang raja iblis. Tapi kenapa targetnya mengarah terhadap Hayu? Entahlah. Mungkin saja penyihir ini mengira Hayu salah satu bagian dari mereka. Semenjak pertama bertemu dengan Chen, Hayu tidak terlihat untuk menggambarkan bahwa dia seorang iblis. Begitupun dengan pengakuan Hayu, ia tak seperti yang diucapkan oleh sang penyihir itu. Karena Chen masih kekeh dengan pendiriannya, yakni melindungi Hayu. Maka dari itu penyihir ini beberapa kali melepaskan serangan yang sekiranya membuat Chen terlempar untuk yang kedua kalinya.
Kini Chen sudah berdarah-darah, namun ia tetap berdiri dan meladeni permainan yang dilancarkan oleh penyihir ini. Meski kekuatan Chen satu tingkat berada di bawah penyihir ini, namun masih bisa mengimbangi gerakan dan kecepatan sang penyihir. Itulah alasan kenapa Chen masih dapat berdiri untuk melindungi partnernya ini dari amukan sang penyihir. Mana dan tenaga Chen sudah semakin terkuras. Tanda-tanda untuk menang terasa pupus semakin tergambar di raut wajah Chen, sehingga penyihir ini meminta kepada Chen untuk membunuh yang dijaganya itu. Maka nyawa Chen akan ia ampuni. Namun jika menolak, sudah dipastikan Chen juga akan mati bersama orang yang dilindunginya. Hayu yang kala itu mendengar uraian dari sang penyihir betapa takutnya. Bagaimana tidak jika Chen menuruti permintaan sang penyihir, maka Hayu akan mati dan gagal untuk berevolusi. Jikapun itu sebuah penolakan, maka Chen akan mati. Sebab kondisi Chen sudah tak meyakinkan lagi untuk bertarung. Sempat membuat Chen dilema, jalan mana yang ia pilih dan ia percaya. Jika perkataan penyihir itu benar, maka Hayu akan menjadi sesosok iblis yang menyeramkan dan mengguncang dunia di kemudian hari. Di lain sisi, Hayu adalah sahabat imut penuh luka saat pertama mereka bertemu, ya kan? Keputusan Chen sudah bulat. Chen memilih Hayu ketimbang percaya dengan ucapan penyihir ini. Sebab Hayu sudah seperti menjadi bagian dari keluarganya. Maka tidak ada alasan untuk mengkhianatinya. Meskipun suatu saat nanti perkataan penyihir itu benar, Chen hanya menghiraukan akan hal itu. Ia bersiap mengambil senjatanya, menandakan ia akan bangkit dan bertarung melawan sang penyihir ini.